Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk anak-anak semua. Kali ini matematika akan belajar tentang penyebaran data, menghitung kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Yang pertama, oke, ini saya taruh bawah dulu. Kita akan menghitung kuartil untuk data tunggal terlebih dahulu. Ini saya sembunyikan dulu. Kalau ada sebuah data nilai matematika, misalnya saya tuliskan datanya masih belum urut, maka untuk menghitung kuartil, itu data harus kita urutkan terlebih dahulu. Berarti kita lihat nilai yang terkecil berapa. Oh ya, kalau sudah kita urutkan, maka kita bisa menghitung nilai dari kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil sendiri itu adalah membagi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil itu pembaginya. Untuk mencari nilainya, kita harus mengetahui dulu letak dari kuartil. Rumus dari letak kuartil, saya rumuskan QI sama dengan I per 4 dikali dengan N. I itu adalah indeksnya berapa yang mau kita cari. Kalau misalnya kuartil 1, berarti di sini 1, yang di sini juga 1. N adalah banyaknya data. Misal kita mau mencari letak Q1. Q1. Berarti di sini 1 dibagi 4, N, banyaknya data. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Oke, sehingga Q1 berapa? 1/4 dikali 10. 2,5. Kalau hasilnya adalah desimal, maka untuk mencari letak Q1 dibulatkan ke atas. Jadi berapa? Menjadi 3. Di mana letaknya 3? Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata ini adalah Q1. Bisa kita tuliskan. Nilai dari Q1 adalah 60. Nah, kita coba lagi. Q3 yang kita hitung. Saya gunakan pensil yang lain. Q3. Nah, yang pertama apa dulu yang kita cari? Letak Q3. Jadi rumusnya menjadi 3/4 dikali N. N-nya masih tetap 10. Bisa kita hitung 3/4 dikali 10, 7,5. Ada di mana 7,5? Nah, ini hasilnya masih desimal. Berarti harus bagaimana? Dibulatkan ke atas. Jadi berapa? 8. Di mana 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah letak dari Q3. Sehingga nilai
Q3 sama dengan 70. Jadi kalau hasilnya nanti bukan bilangan bulat atau masih desimal atau pecahan, dibulatkan ke atas, selalu ke atas. Bagaimana kalau bulat? Contoh, kita mau mencari, saya ganti warna hijau biar beda. Kita mau mencari nilai dari Q2. Nah, kita lihat dulu letaknya ada di mana. Letak Q2. Jadi rumusnya 2/4 dikali 10. Hasilnya adalah 5. Hasilnya ternyata bulat, bukan desimal atau pecahan. Maka cara menghitungnya bagaimana? Kita cari dulu letaknya 5 ada di mana. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 di situ. Ini 5. Kalau begitu, nilai dari Q2 adalah letak ke-5 ditambah letak ke-6. Yang kelima berapa tadi? Yang kelima tadi adalah 70 ditambah nilai ke-6 berapa? 70 juga. Dibagi 2, hasilnya 70. Jadi di sini posisi untuk Q2 berada di tengah-tengah sini. Ini adalah lokasi Q2. Sehingga kuartil ini menyebarkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang pertama ada 2, yang kedua juga 2 lagi, yang ketiga 2 lagi, keempat juga begitu. Makanya disebut penyebaran data. Ini untuk data kelompok. Sekarang kita akan belajar untuk data kelompoknya seperti apa. Nah, jika ada tampilan data kelompok seperti ini, yang mau kita hitung kuartilnya, rumusnya nanti mirip dengan mencari median atau nilai tengah. Yang pertama kita harus cari dulu letaknya. Jadi letak I itu sama dengan data tunggal tadi. I/4 dikali F. F ini jumlahnya berapa. Kalau misalnya kita mau mencari nilainya bagaimana? Nilai QI sama dengan TB ditambah I/4 dikali F dikurangi FK dibagi FII dikali panjang kelas. Contoh, kita mau menghitung nilai Q2. Maka apa dulu yang perlu kita cari? Yang pertama adalah letaknya dulu. Letak Q2. Tadi I-nya 22, berarti di sini 2/4 dikali F. F-nya berapa? 7 tambah 9 tambah 15 tambah 12 tambah 8 tambah 9. Totalnya adalah 60. Jadi di sini dikali dengan 60. Hasilnya berapa? Ini coret dengan ini sisa 2, ini sama ini dicoret sisa 30. Hasilnya adalah 30. 30, letak 30 ini berada di mana? Kita lihat. 7 ditambah 9, 16. 16 ditambah 15, 31. Berarti nanti letak dari Q2 berada di sini. Nah, ini saya kasih kotak hijau. Ini adalah lokasi Q2. Kalau lokasinya sudah ketemu, maka kita bisa tentukan TB-nya. Tepi bawah. Tepi bawah berarti 11 dikurangi 0,5. 10,5.
FK. FK-nya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2. Berarti 7 ditambah 9. 16. Selanjutnya ada FQ2. Yang kita kotaki tadi, 15. P, panjang kelasnya berapa? Dari 11 sampai 15. Kalian hitung, 11, 12, 13, 14, 15. Yaitu 5. Kalau sudah, maka yang ketiga, kita hitung nilai dari Q2. Rumusnya masih belum saya hapus. TB-nya adalah 10,5 ditambah letaknya tadi adalah 30 dikurangi FK-nya adalah 16, FQ-nya tadi 15 dikali panjang kelasnya 5. 10,5 ditambah 14/15 dikali 5. Ini coret-coret sisa 3. Maka 10,5 ditambah 4,8. Hasilnya 4,8, maaf. 4,6. Ya, 4,6. Maka hasilnya adalah 15,1. Ini adalah nilai dari kuartil 2 data kelompok. Sekali lagi kita contohkan untuk menghitung kuartil 1 data kelompok. Kalau begitu ini saya copy dulu. Ya, tidak berantakan di atas. Kita mau menghitung Q1. Q1. Berapakah Q1? Yang pertama, kita tentukan dulu letaknya. Letak Q1. 1/4 dikali 60. Tadi jumlahnya di sini adalah 60. Maka hasilnya berapa? 15. Letak sudah ada. Kita cari posisinya ada di mana 15 itu. 7 ditambah 9. 16. Oke, berarti 15 berada di ini dia. Nah, 15 berada di situ. Ini adalah letak dari Q1. Kalau begitu, TB-nya berapa? TB-nya 6 dikurangi 0,5. 5,5. FK, frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1. Berarti hanya ini ternyata. 7. FQ1, frekuensi kuartil 1. Oh, yang dikotai adalah 9. Panjang kelas dari 6 sampai 10, 5. Sehingga nilai dari Q1 sama dengan TB-nya tadi 5,5 ditambah letaknya di 15 dikurangi FK-nya 7 dibagi FQ1 9 dikali panjang kelas 5. 5,5 ditambah 15 dikurangi 7, 8/9 dikali 5. 5,5 ditambah 40/9. 5,5 ditambah 4,4. Maka hasilnya adalah 9,9. Baik, itu untuk beberapa contoh bagaimana menghitung kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Supaya lebih mantap lagi, kalian di rumah silakan menghitung nilai dari Q
3. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.